Singkat waktu, sekarang Dani udah duduk nih di bangku SMP kelas 3. Nah, Dani ini punya adik namanya Andri. Nah, jadi ada satu pengalaman yang menimpa kepada si Andri dan si Dani nih. Jadi pada waktu itu ada warga kampungnya si Dani yang baru meninggal. Sebut aja namanya Nyi Darmi atau Emak Darmi nih. Nah, pada waktu itu Emak Darmi itu meninggal. Ya normal, pokoknya meninggalnya itu nggak ada yang aneh-aneh. Ya mungkin meninggal karena emang udah waktunya aja, udah tua. Bukan karena disantet lah atau ditumbalkan lah atau apa. Itu pokoknya normal, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, sampai pada waktunya, pada suatu malam itu, tepatnya malam minggu lagi nih, malam minggu. Nah, jadi pada malam itu, si Dani sama si Andri itu berencana untuk main ke rumah temennya yang ada di kampung halamannya. Nah, temennya dia ini itu punya PlayStation gitu kan. Nah, si Dani sama si Andri itu berencana untuk main ke rumahnya dia untuk ikut main PS. Akhirnya berangkatlah dia tuh. Jadi rutenya itu dari rumah si Andri menuju ke rumahnya temennya yang punya PS itu, mau nggak mau harus melewati rumahnya Mbak Darmi yang baru meninggal 4 hari ke belakang. Nah, akhirnya berangkatlah nih si Andri sama si Dani mau ke rumahnya si Dandi, mau main PS. Nah, sampailah waktu berangkat nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada kejadian aneh lah atau nggak melihat apa-apa, pokoknya aman, semuanya aman. Sampai tiba pada waktunya, si Dani sama si Andri ini adiknya itu sampai ke rumah si Dandi. Dia ketuk pintu, uluk salam, assalamualaikum, dibukakan pintu nih sama si Dandi. Akhirnya gimana nih? Nah, mereka bertiga itu main PS sampai main PS gantian. Siapa yang kalah itu diganti. Nah, ada satu momen itu gantian, itu giliran si Andi sama si Dandi main PS yang mengharuskan si Andri, anaknya si Dani nih, itu nggak main apa-apa, cuman diam doang menonton kakaknya si Dani nih lagi main PS. Nah, si Dani lagi asik main PS, ya kan, main PS, pas melihat ke si Andri, ternyata si Andi ketiduran. Tidur dia di rumah si Dandi yang punya PS itu. Akhirnya si Dani main PS terus. Singkat waktu main PS selesai, udah malam juga. Takutnya kalau pulang kemalaman takut dimarahin sama orang tuanya. Akhirnya si Dani pulang lah. Tapi nih si Dani nih iseng juga, usil, jahil juga dia. Dia bilang ke Dandi, "Dan, gua nitip adik gua ya, gua mau tinggalin. Kalau dia bangun bilang aja gua udah pulang duluan." Dia berencana ninggalin si Andri di rumah si Dandi. Ya kan, kocak juga kan tuh. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya si Dani tuh pulang duluan sendirian. Terus lewat ke rumahnya Mak Darmi sendirian. Tapi dipikir-pikir si Dani sadar nih, kalau gua tinggalin adik gua, takutnya kenapa. Dan akhirnya si Dani nih memutuskan untuk berhenti dan nungguin si Andri, adiknya nih. Nah, nggak lama kemudian terdengar nih suara orang lagi jalan setengah lari. Nengoklah si Dani ke sumber suara nih. Ternyata si Andri lagi jalan kaki dia. Tenanglah si Dani kan. Ditambah lagi di belakang si Andri itu ada orang lagi ngikutin si Andri, ya kan. Awalnya Dani nggak ada atau nggak punya pikiran aneh-aneh lah, mungkin itu cuman manusia biasa, wanita udah tua juga, dikiranya tuh warga kampung dia lagi pas lagi nganterin si Andri nih. Nah, pas gitu dia palingkan nih pandangannya ke arah yang lain, tapi pas si Dani nengok lagi ke arah si Andri, itu sosok yang ngikutin si Andri itu udah menghilang. Nggak ada siapa-siapa, pure cuman si Andri sendirian. Kaget kan dia udah pokoknya pikirnya tuh udah kemana-mana, nggak karuan. Akhirnya si Dani lari menuju si Andri untuk menggendong dia. Digendong itu adiknya langsung lari menuju ke rumahnya. Si Andri kan yang masih kecil heran juga nih, kenapa kakak gua kok seperti ini, ya kan. Tapi untungnya si Andri tuh nggak nanya lagi. Ketika mereka berdua lagi lari,
si Andri sambil digendong, itu si Andri nggak berani nanya kenapa kok gua dibawa lari gitu kan. Nah pas nyampe ke rumah barulah si Andri nanya seperti ini, kakak kenapa sih kok tadi lari-lari sambil gendong Andri gitu kan. Ya Dani mendengar adiknya nanya seperti itu bingung, mau nerangin takutnya si Andri takut, nggak mau disembunyiin nggak bilang apa-apa takutnya si Andri penasaran. Ya akhirnya si Dani memutuskan untuk diam, nggak memberitahu kepada si Andri apa yang dia lihat tadi, takutnya membuat adiknya ketakutan. Akhirnya dia tuh memilih untuk menyembunyikan pengalaman apa yang dia lihat tadi. Singkat waktu, dan mungkin ini cerita penutup dari pengalaman si Dani untuk podcast kita pada malam hari ini. Ini cerita yang paling serem sob, yang Dani pun bilang ke gua, ini pengalaman gak bakal bisa gua lupain. Jadi di zaman si Dani kuliah, dia tuh punya hobi yaitu dia tuh suka sama aquascape. Jadi bukan hanya hobi ya, jadi si Dani itu membuka jasa pembuatan aquascape. Ya alhamdulillah pada waktu itu si Dani banyak job, banyak pesanan. Tapi ada satu momen nih dimana ini orang pesan aquascape sama si Dani itu pas hari Kamis. Nah perkiraan si Dani itu bakal selesai hari Minggu cuman meleset itu hari Minggu belum selesainya itu pas malam Senin. Akhirnya ya Dani belum bisa nganterin pesanan orang ini hari Minggu nih. Ya otomatis dan ini harus mengantarkan pesanan ini orang nih yang pesan aquascape itu hari Senin. Ya kan hari Senin. Akhirnya malam Senin selesai, hari Seninnya dianterin ke rumahnya orang yang pesan aquascape, terus diaplikasikan, ditambah air lah, ditambah filter, terus dikasih ikan dan lain sebagainya. Nah selesai semuanya beres, terus pembayaran selesai dan sebagainya, Dani pulang ke rumah di sekitaran jam 10 pagi. Nah Dani nih pas nyampe ke rumah dia tuh bosen kali ya, mungkin boring juga. Akhirnya dengan perasaan seperti itu Dani memutuskan untuk pergi ke salah satu curug atau lembah yang terkenal di Kuningan. Ya mungkin buat kalian yang orang Kuningan mungkin kalian tahu lah, ada satu curug atau lembah yang dimana kalau kita parkir motor di tempat parkiran, untuk menuju ke curugnya itu mungkin adalah sekitaran 2,5 km lah. Ya mungkin kalian yang orang Kuningan tahu lah itu ada di lembah mana. Ya akhirnya si Dani dengan rasa bosannya itu dia tuh memutuskan untuk pergi ke lembah tersebut pas hari Senin jam 11 siang. Tujuannya bukan hanya untuk wisata ya, untuk main. Dia tuh berencana untuk mencari lumut yang nantinya tuh bakal dijadikan bahan membuat aquascape. Jadi si Dani mungkin buat meminimalisir modal buat nanti bikin aquascape lagi, dia tuh berencana pergi ke lembah tersebut untuk mencari lumut yang bisa diaplikasikan ke aquascape. Ya berangkatlah dia dari rumah jam 11, ya kan jam 11 siang, sampai di parkiran lembah tersebut itu sekitaran jam 12 kurang seperempat sob. Nah akhirnya pas dia parkir, pas mau masuk ke tempat itu pas dia mau masuk ke pintu rimba yang awalnya cuaca cerah, pas dia masuk ke pintu rimba itu tiba-tiba cuaca jadi mendung. Ya tanda-tanda mau hujan lah. Ya karena Dani udah terlanjur sampai di tujuan kan, ya mau nggak mau dia tuh harus melanjutkan lah. Dia jalan terus berjalan menuju ke tempat pos pertama, tempat pembelian tiket nih. Pas sampai di pos pembelian tiket itu ada satu orang kakek yang lagi tunggu di tempat pembelian tiket. Nah akhirnya Dani uluk salam lah, assalamualaikum. Jawab nih, waalaikumsalam. Mau kemana A? Ini Pak saya mau ke lembah. Ya si A-nya serius mau ke sana sendirian? Ya serius Pak, bukannya di lembah banyak pengunjung Pak. Jang, dengerin ya, dari pagi Abah di sini itu belum ada yang datang, baru si A doang. Makanya tadi Abah bilang si A-nya serius mau ke lembah sendirian. Ya akhirnya Dani udah terlanjur sampai sono kan, masa mau balik lagi ya. Akhirnya dia jawab, serius Bah,
mau gimana lagi, saya sudah terlanjur sampai sini kan, masa mau pulang lagi. Akhirnya si abah-abahnya ini nih bilang ke si Dani nih setelah transaksi pembelian tiket, ini kakeknya bilang ke si Dani, tapi nanti kalau hujan jangan nunggu besar, kalau hujan langsung ke sini ya, jangan ditunda-tunda. Iya Mbah, siap. Nah akhirnya si Dani berjalan nih dengan keadaan mendung mau hujan, si Dani memaksakan diri untuk berangkat ke lembah sendirian. Di perjalanan nggak ada yang aneh-aneh, pokoknya nggak ada yang mencurigakan mau pengalaman apa yang bakal terjadi nanti di lembah. Si Dani jalan terus, akhirnya melewati satu pos lagi yang ada musolahnya, terus dia berjalan ke lembah, dan pada akhirnya dia sampailah di tempat yang dituju. Jadi gini, gua gambarin sketsa lembahnya nih. Ini lembah di pinggir-pinggirnya ini semuanya tebing tinggi semua. Jadi kalau kejadian ini amit-amit ya, amit-amit. Ini kalau sampai kejadian, kalau ini tebing longsor udah Dani tamat lewatnya. Emang sepi, nggak ada siapa-siapa, pokoknya cuman dia sendirian, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia pergi ke tempat ganti baju, dia buka baju kan, dia buka baju. Setelah ganti baju, dia tuh berenang di pemandian air panas. Nah, lagi asik-asik dia berenang di tempat air panas, di kolam air panas, tiba-tiba hujan turun. Nggak pakai uluk salam, itu hujan nggak pakai uluk salam, pokoknya langsung deras, langsung besar, pokoknya langsung besar lah. Nah si Dani ya karena dia lagi berenang di air panas ya si Dani dengan turunnya hujan lebat seperti itu, dia tuh nggak mau ambil resiko ya. Akhirnya dia keluar dari kolam renang yang air panas itu, dia keluar. Terus sebelum dia ganti baju, dia tuh mengutin lumut-lumut yang emang lagi dia cari buat bahan aquascape nanti nih. Nah lagi asik-asik si Dani mengumpulin lumut buat bahan aquascape, tiba-tiba sob, dari arah tebing itu seperti ada suara yang jatuh. Buar, pokoknya suaranya banyak, seperti batu-batu besar yang berjatuhan dari atas ke bawah. Dani punya pikiran lah, mati gua nih di sini. Karena apa? Karena Dani mikirnya ini pasti bakal longsor ini. Karena apa? Karena kalau sampai longsor udah tamat riwayat dia. Ya sampai pada akhirnya si Dani nggak mau ambil risiko, dia langsung lari ke tempat ganti baju, terus ganti baju yang kering gitu kan, terus bawa tas ranselnya, pakai sepatu dia. Nah pas dia udah siap untuk lari, untuk meninggalkan lembah tersebut, dia tuh nggak langsung lari, dia tuh nungguin dulu, takutnya ada batu yang jatuh lagi nih. Ditungguin, bener itu suara datang lagi, duar gitu kan. Setelah suara itu berhenti, nggak ada yang jatuh lagi nih. Ini si Dani langsung lari sekuat tenaga dari lembah sampai ke tempat pembelian tiket. Itu si Dani lari nggak ada berhentinya, saking takutnya. Akhirnya setelah dia lari sampai ke tempat pembelian tiket, itu si abah-abah itu masih ada. Ini si Dani langsung mampir ke tempat si abah, ya kan. Nah si abah yang ngelihat si Dani kayak kecapean nih, kayak ketakutan, nanya si abah, kunaon Jang, atau kenapa Jang, ada yang aneh, ada kejadian aneh gitu kan. Nah si Dani cuman diem aja, nggak bisa ngomong karena kecapean nih, karena masih ngatur napas. Tapi itu si Dani sungguh belum ngomong apa-apa sama si abah. Ini si abah langsung ngomong lagi. Ngomong gimana? Kata abah juga apa? Kalau udah hujan jangan diem aja, langsung pergi ke sini, langsung pulang ke sini. Ujangnya nggak denger sih omongan abah. Untungnya si Ujang cuman diteror doang, nggak sampai dibawa ke alam mereka. Nah Dani mendengar hal tersebut kaget sob. Kagetnya kenapa? Ternyata kata si abah, suara yang didengar sama si Dani itu sebenarnya bukan berasal dari dunia kita nih, bukan batu yang jatuh lah atau tanah yang mau longsor lah, tapi itu suara itu berasal dari alam mereka atau alam gaib, yang dimana kalau sampai si Dani di tempat itu sompral atau melakukan hal-hal yang dilarang, itu si Dani udah tamat, pasti bakal dibawa ke alam mereka. Tapi untungnya ini si Dani itu nggak ngelakuin hal-hal yang melanggar adat atau mengucapkan hal-hal yang
dilarang atau sompral. Itu si Dani untungnya nggak ngomong seperti itu. Yang alhamdulillah si Dani sampai sekarang dia masih hidup. Yang alhamdulillah ya untungnya si Dani waktu di lembah itu dia nggak ngelakuin hal-hal yang melanggar adat atau mengucapkan hal-hal yang sompral, sehingga dia masih alhamdulillah dia itu masih aman, kata si Abah. Setelah semuanya kondusif, terus si Dani udah tenang lagi, terus dikasih minum sama si Abah, dan si Dani udah tenang nih. Akhirnya si Dani pamitan sama si Abah, terus dia cium tangannya meminta maaf karena tadi waktu di lembah pas hujan enggak langsung pulang, dan akhirnya si Abah bilang ya udah nggak apa-apa Jang, yang penting Ujangnya selamat. Ya akhirnya si Dani pulang ke rumah, sesampainya di rumah dia tuh langsung tidur karena kecapean. Oke sob, itu dia pengalamannya Dani yang menurut gua cukup serem juga sih yang dia alamin di kampung halamannya sob. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor, jangan disimpan aja, kirim cerita kalian ke alamat email di bawah ini. Datang kemari ngobrol sama gua, kita bongkar apa yang kalian alami. Sekian dulu dari kami, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.